Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kembali kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama dari Ummu Nisa di Cilacap. Pertanyaannya Masya Allah panjang-panjang ini. Kata beliau, jika anak perempuan 9 tahun yang dibesarkan di lingkungan yang mayoritas keluarga dan tetangga yang kurang tahu atau tidak peduli dengan syariat Islam, itu gimana seharusnya Ustadz? Qadarullah, anak belum bisa hijrah ke tempat lain. Anak perempuan anak ini insya Allah setiap saat sudah diajari bagaimana menjadi muslimah yang taat. Tapi terkadang masih suka terbawa sama anggota keluarga atau teman-teman sebaya yang belum tahu menjalankan syariat Islam ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naam. Jazakumullah khairan atau wa antum fa jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Yang pertama di sini ma'asyiral muslimin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd, bahwa kita memang hidup di lingkungan yang memang pastinya beragam atau heterogen. Maka sudah suatu kepastian, ya, sudah suatu yang pasti untuk kita beradaptasi dengannya. Ada yang memang dimudahkan di lingkungan yang jelas-jelas sudah Islami, ya, perumahan-perumahan yang sudah dipenuhi atau dihuni dengan orang-orang yang sudah pada ngaji, tahu tentang indahnya syariat Islam. Ada juga yang mungkin nyata-nyata belum, ya. Dan ini kebanyakan atau umumnya. Para ulama kita memang aslinya menyarankan untuk al-jaru qabla ad-dar. Para ulama kita, ya, menyarankan untuk sebenarnya adalah untuk al-jaru qabla ad-dar, yaitu tetangga dulu baru rumah. Artinya pilihlah lingkungan di mana tempat tinggal untuk kita memilih, untuk kita tinggal, baru kemudian baru bangun rumah di situ. Subhanallah. Nasihat para ulama ini tentu maksudnya adalah agar nantinya untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan tentang dinullah, agama Allah SWT, agar kita bisa menjalankan agama dengan seoptimal mungkin, tentu lebih mudah, ya, lebih nyaman dan lebih mudah untuk melaksanakannya. Nah, sekarang persoalannya di lingkungan yang nyata-nyata heterogen, ya, umumnya masyarakat kita demikian keadaannya. Maka kita katakan, ya, untuk kita bersabar dengan kondisi ini sembari tidak berpangku tangan. Maksud sabar di sini adalah untuk terus menikmati berproses dalam melakukan perbaikan dan perbaikan. Ini yang disebut dengan orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing. Ya, yang Nabi SAW mengatakan tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang baik ketika manusia rusak. Atau yang kedua, orang-orang yang melakukan perbaikan saat manusia melakukan kerusakan. Jadi ada makna ghuraba. Pertama adalah orang yang baik atau orang soleh di tengah orang-orang yang rusak, atau orang-orang yang melakukan perbaikan, muslih atau islah di tengah-tengah orang yang melakukan ifsad atau kerusakan. Nah, anak-anak kita yang apalagi ini putri, ya, yang jelas akan ikut dengan teman sebayanya atau dengan keluarga lainnya, anggota keluarga lainnya, maka di sini memang betapa berharganya rumah tangga yang dibangun di atas sunnah, ya, rumah tangga yang di atas takwa, yang rumah tangga yang semuanya adalah menjalankan syariat Allah SWT, memang nikmat sekali. Ini menunjukkan betapa nikmatnya itu, ya. Namun ketika tidak terjadi demikian, kita tetap berusaha. Tadi apalagi ibu sudah mengatakan, ya, tetap mengajari, tapi akan kembali lagi. Jadi prinsipnya adalah di sini ada targhib wa tarhib, ada motivasi dan juga ada ancaman atau punishment. Ada reward and punishment. Jadi kita tetap berusaha untuk memberikan arahan, juga kadang teguran dan teguran, ya.
tidak melulu dengan ketegasan, kekerasan, tidak. Ya, bahkan harus dimunculkan, dimotivasi agar timbul dari dirinya sendiri kesadaran. Tapi kalau anak-anak umur segini memang biasanya masih cenderung untuk suka bermain pula. Namun bagaimanapun karena anak perempuan yang sebentar lagi mungkin balik, ya harus tahu batasan-batasannya. Misalkan batasan hubungan dengan mahram, batasan berhubungan dengan orang yang bukan mahram, ya, batasan dengan anggota keluarga lainnya, ya, yang bukan mahram, atau anggota keluarganya yang mahram, ya, seperti ini semua harus diajarkan, harus diketahukan, ya. Dan terkadang mungkin kita bolehlah untuk bukan tegas dalam arti mengekang, tetapi menjadikan anak ini karena menjelang sebentar lagi balik, ya 9 tahun kan berarti sebentar lagi 10, 11, 12, ya. Maka sering untuk dipingit istilahnya. Kalau perawan itu dipingit, ya. Itu sering di rumah. Berikan kesibukan di rumah, di dalam rumahnya. Mungkin membantu ibu memasak, membantu melipat baju. Jadi diajarkan dia dengan life skill, keahlian yang nanti untuk dia hidup besar kelak, menjadi seorang ibu, menjadi ya ibu bagi anak-anaknya. Ajarkan bagaimana ya mungkin mengasuh adiknya tidak masalah, malah lebih baik ketimbang dia terus bermain di luar yang justru akan banyak timbul kerusakan kalau memang yang dikatakan ibu tadi itu orang-orang yang tidak tahu tentang syarat Islam, ya. Maka lebih baik disibukkan di dalam dengan kegiatan-kegiatan positif, menemani ibunya tentunya, ya, dalam hal yang baik, ya. Nah, ini saya kira hal teknis yang mudah, ya, tidak perlu dipersulit. Dan bagi kita bisa membuat kreasi macam-macam sebuah kegiatan, ya, atau berbagai macam kegiatan yang kiranya membuat anak betah di rumah, tapi tetap Islami, ya, tetap Islami atau dalam arti tidak keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga tidak melarang Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah yang sedang main tombak di masjid. Artinya sesekali tetap, ya, diberikan kelonggaran untuk bermain, melihat teman-temannya bermain atau bersama teman-temannya. Artinya tidak ada kekangan di sini, ya. Karena anak kecil yang biasa dikekang khawatir justru gedenya ingin membalas dendam akan masa kecil yang hilang, ya. Masa kanak-kanak yang telah dirampas seolah-olah begitu. Ada kejadian dan ini mungkin miris mendengarnya bahwa anak dari kecil di TK sudah pondok, ini perempuan, ya, SSD, SMP di pondok sampai SMA, kemudian lulus dinikahkan dengan orang yang sama-sama juga sudah ngaji, ya. Ternyata dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya anak perempuan ini, atau sebenarnya dia sudah jadi ibu bahkan, ya, tidak betah di rumahnya dengan suaminya, bahkan pengen kembali ke jalanan bersama anak-anak pang. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Hal ini seperti ini adalah contoh buruk. Tentu tidak semua. Ada juga banyak yang dari kecil menjadi sudah dengan Islami dan sampai gede juga baik. Artinya di sana ada potret baik dan ada potret buruk. Nah, oknum atau yang kita katakan tadi yang buruk tentu bisa menjadi pelajaran. Mungkin bisa jadi karena orang tuanya terlalu mengekang, terlalu berlebihan, terlalu memaksakan sehingga efeknya tidak baik. Kita saja tidak perlu jauh-jauh, ya, kita yang tadinya mungkin tidak mengenal sunnah, sekarang mengenal sunnah, maka kita juga harus lebih bijak untuk menghukumi atau mengajari anak-anak kita istilahnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita pengennya instan menjadi baik, sementara kita saja waktu melakukan perubahan atau mendapatkan hidayah sunnah ini proses, ya, berproses. Maka bersabarlah menikmati proses ini, Ibu, ya. Jadi insya Allah tidak masalah, khair. Tinggal mungkin perlu berbagi tips dengan ibu-ibu yang lainnya yang mungkin punya anak yang seusia sebaya dengan anak ibu, ya, yang 9 tahun dan seterusnya. Tapi yang pastinya memang kalau mereka tidak punya kegiatan di rumah, biasanya memang inginnya di luar rumah. Maka sibukkanlah dengan di dalam rumah, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi jangan sampai ibunya malah justru sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan sosmednya atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang justru sebenarnya tidak bermanfaat, akhirnya melalaikan tugas membimbing anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin, ya, yang bisa kami jawab. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Kemudian di sini pertanyaan dari
Ibu Olivia dari Riau ya. Bagaimana cara membagi waktu untuk anak bermain secara umum dengan mengajarinya tentang agama? Apakah seluruh mainan harus terikat dengan pengetahuan agama? Ini untuk anak usia 2 tahun, Masya Allah, 2 tahun. Barakallahu fikum, ya, wa ahsanallahu ilaikum. Begini ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd, bahwa pada asalnya anak itu harus diajari sembari, yakni jangan menghilangkan masa kanak-kanak mereka, anak-anak bermain mereka ya. Karena kalau kita merampas masa anak-anak mereka, dikhawatirkan justru besarnya tidak baik. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi usia 2 tahun ya, mungkin perlu hanya sekedar dikasih simulasi-simulasi yang jelas tidak membuat dia ya tidak suka dengan agama nantinya ya. Jadi bahkan anak 2 tahun ini mungkin kalau dibawa ke masjid aja masih lari-lari, masih main-main. Dan ini jangan dilarang. Khawatir besarnya nanti membenci masjid. Anak yang dari kecil dilarang ke masjid, gedenya nanti tidak mau ke masjid. Ya. Jadi takbir masjid sekalipun jangan sampai sekeras melarang seolah-olah orang-orang dewasa ya. Tidak boleh ke masjid karena mainan doang di masjid. Tidak masalah. Hasan dan Husain cucu Rasul SAW biasa kalau mengikut Nabi SAW salat maka naik di pundak Rasul SAW, menjadikan Rasul sebagai kuda-kudaan. Dan cara terbaik dalam mendidik mereka adalah kita pun menjadi seperti mereka. Maksudnya seolah-olah kita seumuran dengan mereka, beradaptasi dengan mereka ya. Inilah contoh dari Rasul SAW. Ketika Rasul dijadikan kuda-kudaan oleh cucunya, maka Rasul SAW pun tidak melarangnya, tapi membiarkan bahkan dikira sahabat sujudnya Rasulullah SAW atau lupa untuk mengangkat kepalanya atau bangun dari sujudnya, maksudnya lupa untuk membaca takbir, sehingga seolah-olah ya ada yang lupa. Ternyata justru Rasul SAW sujud lama itu karena cucunya masih bermain-main dan membiarkan lama-lama bermain, sehingga ketika sudah turun baru Allahu Akbar. Ya. Bahkan dalam sholat kita bisa mengangkatnya, ya, sholat sambil membawa anak. Kadang seringkali kita dapati mungkin ibu-ibu di sebuah pengajian takut diomelin orang, justru anaknya nangis dibiarin, dia khusyuk dalam sholatnya, atau minimal tidak peduli dengan anaknya yang nangis. Padahal seharusnya diambilnya, dan ini tidak membatalkan sholatnya, diambil, diangkat, digendong, ruku, kemudian ketika sujud ditaruh. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan ketika membawa salah satu dari anak sahabat Nabi SAW. Jadi di sini baru ada, kalaupun mau diberikan game, mainan-mainan yang Islami, ya, seperti buku yang ditulis oleh sahabat kami Abu Raihan dan Ummu Raihan, ya, itu juga bagus. Tetapi tentunya kita melihat pada usianya, ya, cocok nggak anak dengan usia sekian diberikan seperti ini. Ala kulli hal, ya, 2 tahun itu masih diberikan keleluasaan. Kalaupun mau diberi talqin, paling sering diajak talqin, membaca bareng dengan kita ayat Al-Quran, ya, mengikuti atau mendengarkan dari kita. Kalaupun sholat, ya, digendong dan seterusnya, maka ini tidak masalah, ya. Jadi jangan terlalu diberikan kekangan-kekangan, ya. Nah, yang ketiga dari Ummu Maisarah. Bismillah, ana Ummu Maisarah. Ana mau izin bertanya. Ya, diizinkan. Bagaimana caranya Ustadz membiasakan anak supaya berani? Terkadang anak takut pada sesuatu yang semestinya tidak perlu takut atau tidak perlu ditakuti. Misalnya kucing, atau takut kamar mandi, adegan perang dalam kisah Nabi, dan lain-lain. Padahal sepengetahuan saya, anak tersebut tidak memiliki trauma tertentu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terkait takut ini, ada takut yang disebut dalam Islam ini takut tabi'i, ya, khaufu tabi'i. Dan takut tabi'i ini orang beragam, ada yang takut dengan cicak, ada yang takut dengan kecoa. Ini selagi tidak sampai, ya, ketakutan yang berlebihan, maka bukan tercela, sah-sah saja, ya. Masih pada wilayah yang dibolehkan, masih pada ranah yang dibolehkan. Tetapi ketika sudah ketakutan yang berlebihan, baru perlu ada penanganan, pendekatan-pendekatan khusus untuk mengobatinya. Nah, contoh di sini,
Jika takut dengan sesuatu yang kucing misalnya, dia tinggal diberikan terapi dengan dibiasakan bareng-bareng dekatan dengan kucing, dengan ibunya. Jadi dia dengan ibunya, dengan kucing. Ini ketika masih kecil ya. Kalau sudah dewasa takut dengan kucing, ini mungkin ya memang perlu ada hal khusus lagi, karena sudah tidak sesuai dengan umumnya lagi. Apalagi hal seperti ini tidak sepatutnya terjadi. Nah, ini bisa tercela namanya. Ini takut yang tercela, karena ada objek atau sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Tapi kalau takut dengan kamar mandi, mungkin bisa jadi karena dia melihat tontonan yang menyeramkan, atau pernah didengarkan cerita-cerita yang menyeramkan, sehingga tatkala sendirian atau di tempat di mana sepi, dia ketakutan. Ya, karena mungkin sudah terbayang padanya sesuatu yang horor. Ya, maka tontonan-tontonan horor ini sebenarnya adalah merusak hati atau akal anak, ya. Menjadikan anak itu bisa takut terhadap sesuatu yang seharusnya dia tidak takut. Nah, maka di sini kita harus bijak, ya. Seleksi atau selektif istilahnya, memberikan tontonan pada anak. Jangan sampai memberikan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Ya, pendidikan itu semuanya berpengaruh, ya, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dibaca, dengan apa yang didengar, itu semua pengaruh. Makanya jangan memberikan hal-hal yang justru nanti membuat anak takut, atau kita sendiri ternyata membuat takut. Ketika lagi anak pengen ke kamar mandi, nanti ada itu loh. Itu mungkin tanpa sadar, sekedar ingin iseng. Ternyata itulah yang berbekas pada anak. Jadi hati-hati, ya. Mungkin sekali, 2 kali doang, tapi ternyata itulah yang membekas kepada anak. Hati-hati, ya. Jadi perlu disikapi dengan bijak. Jangan sampai ikut-ikutan dengan orang umum yang istilahnya mengalir begitu saja dalam mendidik, tidak pakai ilmu. Sehingga akhirnya anak pokoknya kadang ditakut-takuti, atau kita karena anak nggak mau makan ditakut-takuti, nanti sama kucing loh dimakan. Akhirnya anak takut dengan kucing, ya. Hal-hal seperti ini tidak boleh. Yang pertama pertama dusta, ya, bohong, ya. Karena menakuti dengan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Berarti kan membohongi. Yang kedua, akhirnya menjadikan anak, ya, takut kepada sesuatu yang tadi disebutkan, kepada polisi kah atau seterusnya, ya. Jadi ini akhirnya menjadikan takut. Nah, tapi kalau sudah berlebihan, cobalah sekali-kali diruqyah dengan terapi sendiri, ya. Bacakan uidzuka bikalimat tammah min syarri kulli syaitani wa hamah wa min aini lamah. Ya, ini sebenarnya dibaca tatkala anak-anak kita mau keluar dari rumah, ya. Uidzuka kalau 1 orang, uidzukuma kalau 2 orang, uidzukum kalau anak lebih dari 2 orang. Uidzukum bikalimatil tammah min syarri kulli syaitani wa hamah wa min ainil lamah. Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua atau untuk kalian semuanya dari dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan syaitan, wa min syarri kulli syaitani wa min ainil lamah, dari mata-mata yang hasad, wa min hamah. Hamah itu adalah binatang berbisa atau semisalnya, ya. Nah, ini kita bisa memintakan perlindungan atau mendoakan dengan doa-doa kebaikan, ya. Doa-doa kebaikan untuk anak Anda ketika memang terlalu takut, ya. Dibacakan atau diajari, bisa juga diajari. Jadi kalau takut baca doa seperti ini, seperti ayat kursi misalkan, biar dia hafal dengan ayat kursi, ya. Dan yang seperti ini, takut yang tadi disebutkan seharusnya tidak perlu takut. Terapinya ya kalau dengan kucing ya kalau masih kecil bisa dengan didekatkan dengan kucing tadi, ambil ngelus-ngelus bareng tuh, nggak ada apa-apa, kucing itu nggak nakal, kucing itu nggak menyakiti, kecuali kalau kita menjahili nanti kucingnya balas dengan cakarannya, dan itu biasanya iseng. Misalkan kita setelah terangkan, mungkin takut karena tidak tahu, ya, takut karena belum mengerti, maka berikan pengertian, berikan pengetahuannya. Nah, wallahu ta'ala wa alam bisawab. Dari Ummu Rufaidah, pertanyaan dari Ummu Rufaidah di Tegal. Bismillah, afwan, sebelum bertanya anak cerita sedikit. Ini main curhat ini. Karena suatu sebab atau kondisi, maka karena kami sekolahkan anak di sekolah SD negeri atau umum, ya. Tentu saja dari pelajaran agama saja banyak perbedaan pemahaman. Karakter teman-teman anak yang kebanyakan suka berbohong sudah menjadi hal biasa. Begitu juga dengan lingkungan tempat tinggal kami pun tidak baik. Karena sebab itu, maka saya juga tidak membebaskan anak bermain. Anak
bermain hanya ketika di sekolah saja, di rumah ya di dalam saja, sehingga jarang sekali ada anak tetangga yang mau main ke rumah. Karena kalau anak saya disamperin main, saya nggak izinkan anak keluar rumah. Afan, apakah sikap saya ini yang khawatir anak terpengaruh hal buruk tersebut berlebihan? Jadi apakah kekhawatiran yang ini dianggap sebagai kekhawatiran berlebihan? Ya, bagaimana yang sebaiknya saya lakukan? Demikian, jazakumullah khairan. Nah, seperti tidak beda jauh dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau memang ketidakmampuan kita menjadikan anak kita disekolahkan di sekolah umum atau bukan sekolah yang islami, ya, maka sebenarnya tanggung jawab kita untuk lebih memberikan pendidikan agama, memberikan kegiatan seperti tahsin, tahfidz, ya, atau didatangkan guru tahsin dan tahfidz. Jadi kalaupun sudah disibukkan dengan hal-hal yang positif, habis waktunya untuk bermain di luar. Nah, kalau memang ini keadaannya tidak masalah. Tapi kalau hanya di dalam rumah dikekang, diberi kegiatan juga tidak ada, diberikan hal-hal yang positif juga tidak ada, tapi ini tidak boleh keluar rumah, maka ini adalah jelas tidak baik ya. Akhirnya menjadikan anak khawatir nantinya ingin sebebas-bebasnya nanti ketika dewasa atau ketika beranjak mulai remaja ingin membalas dendam tentang kehilangan masa anak-anaknya tadi. Maka kita harus lebih bijak ya. Kalaupun memang di dalam rumah berikan hal-hal yang positif seperti yang saya sebutkan tadi, bisa didatangkan guru ngaji, guru tahsin, ya, sehingga sibuk dengan hafalan Quran, sibuk dengan pendidikan agama yang tambahan dari guru tahsinnya ini, ya. Mungkin didatangkan buku-buku yang untuk kelas SD, keluaran dari penerbit-penerbit yang sunnah, ya, ada Dar Syafi'i, ada dan seterusnya yang bagus untuk dikonsumsi, dipelajari oleh anak-anak SD, yang bagus sekali tentunya, ya. Dan bisa diajarkan, orang tua juga bisa mengajarkan kok. Ini mudah, karena tinggal dibaca, kemudian kita pahami, kita hafal, kita terangkan ulang. Asal kita tidak membahas, mengajarkan lebih dari yang ada dalam buku, maka insya Allah selamat. Tapi kalau kita sudah berbicaranya lebih di luar dari buku, akhirnya seolah-olah sok tahu padahal kita tidak tahu, ini berbahaya. Jadi kalau nanti tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu. Ya, ini kalau kita kan ngaji biasanya, tentu dengan buku-buku familiar juga, dengan buku-buku sunnah ini familiar juga, tidak beda jauh dengan apa yang dikaji dengan ustadz-ustadz di majelis ilmu. Sehingga kita bisa menularkan pada anak. Bahkan ilmu itu semakin bermanfaat, ilmu itu semakin bertambah ya dengan kita mengajarkan. Kalau kita mengajarkan ke orang lain, ilmu semakin bertambah, tidak berkurang. Beda dengan harta, harta dibelanjakan berkurang, harta dibelanjakan akan terus berkurang. Tapi kalau ilmu terus dibelanjakan, maksudnya disedekahkan, didakwahkan, diajarkan ke anak-anak kita, tidak akan berkurang, insya Allah ya. Jadi solusinya tadi adalah intinya boleh untuk di dalam rumah, tetapi diberikan hal-hal yang positif dan jangan terlalu mengekang, karena anak juga harus bersosialisasi dengan masyarakatnya, bersosialisasi dengan kawan-kawannya agar dia tidak menjadi penakut, agar dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Kecuali kalau ada kata-kata yang sudah mulai buruk dari teman-temannya, kita filter terus setiap kali kembali di screening kalau bahasa kita ya. Masuk pulang kembali di screening lagi. Jadi ada namanya istilahnya pengawasan dari orang tuanya. Naam. Kemudian yang terakhir dari Khairunisa, Ibu Khairunisa di Palembang. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairunisa, domisili Palembang. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan di hati anak tauhid yang kuat? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ya, cara menanamkan akidah tauhid yang kokoh dan kuat pada anak adalah dengan sebagaimana apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Nabi SAW pernah mengatakan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kau dapati ada di hadapanmu. Ini mungkin lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya mungkin kenalkan dulu tentang Allah. Allah itu ada. Kenalkan bahwa Allah itu ada. Apa buktinya ada? Buktinya ada bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk semuanya ini. Dari mana kita tahu Allah yang menciptakan makhluk semuanya ini? Kita terangkan dengan analogi sederhana saja. Ya, jangan analogi yang sulit dipahami. Analogi sederhana maksudnya kita contohkan seperti yang dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika kita berjalan dalam sebuah hutan yang lebat, luas, rimbun, ya.
Kemudian tiba-tiba di tengah hutan itu kita dapati ada istana yang megah, mewah, besar, bahkan mungkin terbuat dari emas. Pasti akan terbetik dari kita, ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada arsitek, alat-alat berat sudah didatangkan, tukang-tukang yang canggih, tukang-tukang yang cerdas, yang pintar, yang ahli dalam bidang, arsitek-arsitek yang luar biasa. Kan begitu. Begitulah kita dalam memahamkan kepada anak. Alam semesta yang begitu dahsyat, bintang, bulan, matahari dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang sama daunnya. Bahkan gak usah jauh-jauh, jari jemari kita dari ibu jari ini tidak ada yang sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Satu keluarganya tidak ada yang sama jari sidik jarinya. Inilah bukti bahwa ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka mengenal tentang sisi ini, rububiyah ini, kita kenalkan bahwa kita beribadah, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk berleha-leha, bukan untuk bersantai-santai, tapi ada pertanggungjawaban. Kita sebutkan akan adanya alam akhirat, alam kubur pertama, ya, kemudian dan seterusnya, ya, sampai surga atau neraka. Baru kemudian, ya, mereka anak terdorong untuk bahwa beribadah, ada kewajiban beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kenal ini semua, baru ditanamkan bahwa segala sesuatu, bahkan rezeki kita dari Allah, ya, hidup mati kita itu Allah yang menentukan. Maka termasuk nasihat Nabi, apa lihat nasihat Nabi? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Artinya kamu jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujak. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah sama Allah. Pautkan hati anak untuk, ya, terpaut dengan ini. Agar anak benar-benar tidaklah minta kecuali minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan melahirkan tauhid yang kuat, yang kokoh. Wa idza sta'anta, apabila minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta ibu, apa-apa ibu, sedikit ibu. Ini anak mama, anak manja, ya. Kita harus punya generasi yang kokoh tauhidnya, kuat. Siap menghadapi segala zaman, tantangan zaman apapun bentuknya. Dan zaman nanti, ya, setelah kita atau dewasa nanti anak-anak kita, tentu yang dikhawatirkan sangat berubah, ya, dan sangat dahsyat perubahannya. Maka harus siap dengan itu semua. Maka tanamkan dari kecil tauhid, ya. Tadi dengan kriteria-kriteria yang kita sebutkan tadi. Bagaimana diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sampai pun Abdullah bin Abbas pernah dikatakan, "Lau annal ummata", andaikan umat bersatu padu. "Lau annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka", bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, "lam yanfa'uka", mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu, "illa ma kataballahu lak", kecuali yang telah Allah catat kebaikan itu untukmu. Ya. Wala ijtama'u ala yaduruka, andaikan mereka bersatu padu untuk memadharatimu, lan yaduruka, mereka tidak akan memadharatimu, illa ma kataballahu alaik, kecuali yang telah Allah catat atasmu. Rufi'atil aqlam, pena untuk menulis takdir sudah kering, sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran untuk menulis takdir sudah kering. Anak kalau dipahamkan seperti ini, ya, bahwa segala sesuatu terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai pun kita tidak perlu takut dengan ancaman musuh. Mereka bersatu padu untuk memadharatimu, tidak akan terjadi kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan terdapat atau tidak akan terjadi kecuali suatu manfaat yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Jadi di sini terpatri dalam hatinya kekuatan tauhid yang luar biasa, sehingga anak, ya, menjadi pribadi yang jelas-jelas selalu tahu, selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatu. Ya, tidak perlu takut. Taib. Apa mendidik anak itu tanggung jawab seorang ibu secara mutlak atau peran kedua orang tuanya? Peran kedua orang tuanya, ya. Ibu tapi dominan, ya, tentunya, karena anak itu kadang ikut apa yang paling dekat dengannya, dan yang paling dekat yang biasanya setiap hari banyak berinteraksi dengan anak adalah ibunya. Maka hati-hati, ya, kalau ibu mencontohkan atau hal-hal yang tidak positif, ya, memberikan teladan yang tidak baik, ya. Tanggung jawab orang tua jelas keduanya, bahwa ayah selain daripada mencari harta juga membantu untuk mendidik, ya. Maka Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi, kata
Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang juga melakukan pekerjaan dalam rumah tangganya, mencuci, menjahit baju sendiri, subhanallah. Ya. Ini teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana jadi tauladan yang baik bagi anak sementara orang tua salah satunya belum mengenal sunnah. Ya Allah musta'an, inilah yang kadang realita yang ada terjadi, maka bersabarlah ya. Kita yang penting sudah berusaha untuk mencontohkan yang baik. Selalulah kita menjadi teladan yang baik. Ya, kalaupun ada contoh yang baik, untuk kita arahkan bahwa itu contoh yang tidak baik, yang baik yang seperti ini, kita arahkan terus ya. Kalau memang salah satunya, baik mungkin istrinya atau salah satu mungkin bapaknya atau ayahnya belum mengenal sunnah, maka kita yang harus lebih aktif, agresif untuk mendekati anak agar anak mengikuti agama kita, agar anak sesuai dengan apa yang kita suguhkan, apa yang kita hadirkan, apa yang kita berikan, ya, yaitu berupa akidah yang benar, adab yang baik, akhlak yang mulia, dan seterusnya. Ya, maka bersyukur yang sudah memiliki pasangan yang baik, yang beri teladan yang baik, ya, dan bersabarlah bagi orang-orang yang belum mendapatkan hal ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik ya, untuk Anda semua untuk mendapatkan rumah tangga yang baik, untuk mendidik dan mentarbiyah dengan tarbiyah yang benar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita semua di dalam mengamalkan pendidikan ini sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.